Agustinus, guru TK Pertiwi 13 Jatisrono, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Berikut saya akan memaparkan strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara dikenal dengan nama Raden Mas Suwadi Suryaningrat. Beliau adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan adalah pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran onderwijs adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan, opvoeding, memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Peran pendidik diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya. Pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda, berorientasi pada anak, memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa, merdeka belajar. Tetapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan tidak membahayakan dirinya. Peserta didik diumpamakan sebagai sebuah pohon. Pohon pisang tidak akan tumbuh menjadi pohon mangga. Begitu pula sebaliknya. Jadi di sini perlakuan guru juga harus berbeda dengan pohon pisang tersebut dan pohon mangga tersebut. Guru harus menyesuaikan sesuai karakteristik masing-masing. Hal yang harus dilakukan guru yang pertama adalah menyiapkan lahan. Menyiapkan lahan berarti guru menyediakan lingkungan yang kondusif untuk anak didik, aman dan nyaman. Kemudian yang kedua menggali. Menggali di sini dimaksudkan yaitu mengembangkan bakat, potensi dan minat anak masing-masing. Kemudian menyemai, menyirami dan merawat, yaitu pembelajaran yang diberikan harus terus-menerus dengan kesabaran, keikhlasan agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Dalam pembelajaran di dalam kelas, hendaknya kita juga memperhatikan kodrati anak yang masih suka bermain. Demikian pula yang saya lakukan di dalam kelas, dengan memasukkan unsur permainan di dalam pembelajaran, bertujuan agar mampu meningkatkan motivasi anak dalam belajar. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya. Sebagai pendidik, saya melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan ing ngarso suntulodo, membangun semangat ing majo mangun karso, dan memberikan dorongan tuturi handayani bagi tumbuh kembang mereka. Menuntun mereka menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, terampil berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, mandiri dan mampu bergotong royong, mengenalkan budaya daerah dan menghargai budaya bangsa. Saya tanamkan pada anak melalui kegiatan pembiasaan ataupun project based learning. Menebalkan laku, membentuk karakter, berbudi pekerti luhur pada anak. Diharapkan kelak mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya.
Pembelajaran berpusat pada murid adalah anak aktif dan menyenangkan. Melalui pengalaman nyata kontekstual, menggunakan model pembelajaran inovatif, penggunaan media pembelajaran yang bervariasi, baik penggunaan teknologi digital PowerPoint, gambar, video maupun audio, ataupun pembelajaran berbasis permainan game-based learning, menjadi metode saya dalam mengembangkan kemampuan anak agar anak dapat belajar sesuai dengan kodratnya, baik dari kodrat alam ataupun zaman, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tantangan yang saya hadapi dalam merancang pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah memerdekakan anak didik dengan kondisi lingkungan sekolah di pedesaan yang memiliki banyak sekali kekurangan. Dari hal tersebut, saya mengambil solusi dengan menggali potensi yang ada di lingkungan sekitar sekolah untuk belajar anak secara real meskipun di lingkungan pedesaan. Pengalaman belajar yang nyata akan lebih bermakna, menyenangkan, dan merdeka belajar, dan berpusat pada peserta didik. Demikian paparan saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Semoga kita sebagai pendidik selalu memerdekakan anak didik dan memahami anak didik sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.